Loh. Lurus ya. Kencang. Enggak. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, badan sehat, otak cerdas, hati bersih. Allahu Akbar. Good morning. Oke, anak ibu, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, tolong pimpin doanya di depan ya. Baik, kawan-kawan semuanya, sebelum kita memulai berdoa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama membacanya Rabbi Shamli Sadri. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Shamli Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Dipersilakan anak ibu untuk berdiri. Silakan anak ibu duduk kembali. Ibu mau mengecek kehadiran dan kesiapan anak ibu semuanya. Ibu panggil ya, yang ibu panggil tolong angkat tangan dan bilang hadir. Mengerti anak ibu semua? Oke. Wanti Gultom. Oke. Ira Romaya Sinaga. Hadir. Cahaya Isabella. Rina Pranita Sari.
Hadir. Wiwin Duma? Hadir. Katarina? Hadir. Desmawati? Hartini? Siti Rama? Nova Akbar? Siti Nurul Komaria? Balia? Susati? Simawati? Elvita? Helma Warni? Buana Armi? Ratna? Gunri? Chandra? Parwan? Erna? Chandra? Hendra? Hadir, Bu. Siti Handayani? Reni? Nurul? Mujila? Deswita? Maisara? Marlia? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini anak ibu hadir semua ya. Oke, untuk mengecek kesiapan anak ibu, sikap duduk rapi. Oke. Oke, anak ibu, kita mulai ya. Selamat anak ibu semua. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, silakan anak ibu duduk kembali. Tepuk tangan anak ibu semuanya. Masih semangat? Oke, kita tunggu semangat dulu ya nak. Satu semangat. Oke anak ibu, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, ibu akan membacakan kesepakatan kelas kita dulu. Yang pertama, duduk dengan tertib. Anak ibu sudah duduk dengan tertib? Sudah. Terima kasih. Tidak berbicara saat duduk guru menjelaskan pelajaran. Yang ketiga, menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang keempat, saling menghargai. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, anak ibu ingin mengetahui perasaan anak ibu terlebih dahulu. Apakah pergi dari rumah ke sekolah, anak ibu dalam keadaan perasaannya senang atau sedih? Ya, anak ibu bisa menggambarkan di kertas lembar, kemudian anak ibu angkat ke atas. Bisa anak ibu semuanya? Bisa, Bu. Oke, silakan. Jadi ada 4 ya, kita di sini akan proses identifikasi dari kasus yang tadi sudah kita baca dan kita lihat bersama. Pada tahap identifikasi apa yang dilakukan pada tahap identifikasi? Sudah, nak? Sudah, Bu. Oke, silakan angkat gambarnya ke atas. Senang, gembira, senang, gembira. Kenapa ketua kelas kita ini sedih? Kenapa? Ih, kasihan. Mau ibu teleponkan orang tuanya biar diantarkan uang jajannya. Boleh. Nanti jam istirahat bilang sama ibu ya. Nah, sekarang ibu senang kan hatinya? Oke. Nah, sebelum pembelajaran, ibu akan bertanya kepada anak ibu. Anak ibu pernah melihat pelangi?
Ada berapa coba? Ini jelaskan ada berapa? Output di sini kan hasil nanti Bapak Ibu tahu langsung hasil akhirnya. Hasil dari deskripsi. Coba ulang Andra yang disebutkan Tini tadi ada berapa? Energi? Didiskusikan baik itu pertemuan maupun area. Dari tadi Ibu lihat kamu menggambar di kertas terus. Apa yang dilakukan dalam tahap perencanaan? Sebutkan. Karena dari permasalahan yang pembelajaran, turunnya perusahaan pasif, turunnya accounting dari Kita sudah belajar, Andra lupa ya? RPP atau rencana Oke, pembelajaran. kalau lupa kita sebutkan kembali ya. Ada berapa energi? Berapa macam? 6. Sebutkan 1, 2, panas, kimia, cahaya, gerak, apa lagi? Bunyi. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang energi cahaya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengamati dan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Ada merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan dan dibiaskan. Kemudian yang kedua, mempresentasikan hasil eksperimen sederhana terkait sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, menunjukkan sikap ingin tahu dan kerja sama kelompok. Yang keempat, menerapkan pengetahuan tentang cahaya dalam kehidupan sehari-hari melalui proyek sederhana. Nah, di sini ada pertanyaan. Di sini ada gambar apa, Ibu? Pohon. Pertanyaannya, mengapa kita bisa melihat benda di sekitar kita? Karena ada mata, kata anak Ibu tadi. Kemudian yang kedua apa? Ada cahaya. Mata bisa melihat nggak kalau tidak ada cahaya? Tidak bisa, pintar Ibu. Apa yang terjadi jika ada benda yang menghalangi cahaya? Ada bayangan seperti yang anak Ibu bilang tadi ya. Jadi di sini ada pohon, kemudian di sini ada bayangan. Cahaya apa yang terkena pohon ini? Cahaya matahari. Pintar sekali. Tepuk tangan, Ibu. Cahaya matahari adalah sumber cahaya terbesar di bumi. Oke. Lanjut, anak Ibu. Nah, di sini ada video pembelajaran yang akan anak Ibu perhatikan ya, Nak. Tolong diperhatikan baik-baik. Silakan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Jangan lari dari outputnya, tidak lari dari deskripsi kegiatan yang sudah kita berikan. Seperti itu. Iya. Kita masuk ke KP 1. Bapak Ibu tinggal 4. Cahaya dapat dibiaskan.
Cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Nah, dari video yang sudah anak ibu perhatikan tadi, yang sudah anak tonton, nah di sini ibu akan menjelaskan kembali ya, apa itu cahaya. Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Sumber cahaya, matahari adalah sumber cahaya yang utama. Sumber lain ada api, lilin, lampu, dan obor. Sifat cahaya ada berapa? 6. Merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dan dapat membentuk bayangan. Lanjut, sifat cahaya merambat lurus. Contohnya, ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus, sementara di ruangan yang tertutup, dinding cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada seperti jendela. Nah, anak ibu perhatikan ya, di kelas anak ibu sekarang ada cahaya tidak? Ada. Nah, itu cahaya merambat lurus masuk dalam benda bening. Kemudian sifat cahaya dapat dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan dari permukaan benda. Contohnya pemantulan cahaya melalui cermin. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian sifat cahaya menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda transparan. Contoh cahaya menembus kaca jendela. Sifat cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh, pensil dalam air terlihat patah. Sifat cahaya dapat diuraikan, ya. Cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Jadi, pelangi itu timbulnya karena apa, nak? Ada cahaya, bukan karena ada bidadari mandi di sungai ya, nak? Oke, lanjut. Sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Seperti yang kita tahu, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan berbentuk bayangan benda itu. Nah, pentingnya cahaya dalam kehidupan. Cahaya yang penting untuk melihat tumbuhan tumbuh dan aktivitas sehari-hari. Manusia sangat tergantung pada energi cahaya. Nah,
Anak ibu sudah ibu jelaskan ya, anak ibu sudah menonton video, sudah ibu jelaskan. Kemudian kita akan melakukan eksperimen sifat-sifat cahaya. Sebelum melakukan eksperimen, ibu akan membagi berkelompok. Anak ibu sudah duduk berkelompok, nah? Sudah. Kita beri nama, ini kelompok apa? Dahlia. Ini kelompok apa, nah? Ros. Anak ibu yang ini kelompok apa? Tulip. Ini? Melati. Yuk, lebih semangat lagi. Masing-masing kelompok, mana semangatnya? Oke. Di sini ibu ada beberapa ya. Ada gelas, ada kaca yang akan ibu bagikan per kelompok. Mau kemana Andra? Oke. Nah, di sini ibu akan ada benda yang akan ibu bagikan per kelompok, ya. Boleh dibantu wakil? Bagikan per kelompok ya, Nak. Di sini juga ibu akan membagikan LKPD percobaan. Jadi setiap kelompok akan ibu bagikan LKPD-nya. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil percobaannya. Mengerti anak ibu? Berapa kita butuh waktu untuk melakukan percobaannya? 10 menit? Atau 5 menit? 15 menit? Oke. Silakan anak ibu kerjakan. Mulai bekerja sama ya, Nak. Sebentar kita mana? Apa yang terjadi saat yayasan terjadi? Oke, semangat Pak Mulati. Mulati sudah melakukan eksperimennya ya. Ayo semangat kelompok Dahlia. Kelompok Dahlia pasti bisa. Oke, mantap kelompok Ros. Berhasil melakukan percobaan 1. Oke, semangat kelompok Dahlia. Iya, dicatat ya, Nak. Proses percobaannya dicatat. Jangan lupa kelompoknya ya, Nak. Ibu, perhatian sebentar anak ibu. Dari kelompok Dahlia akan mempresentasikan. Oke, Dahlia. Iya, Dahlia mau presentasi. Kelompok Dahlia mau presentasi. Oke. Silakan
cahaya senter diarahkan pada dua kardus yang sejajar. Yang terjadi adalah cahaya merambat lurus. Apa yang terjadi? Maka cahaya senter diarahkan pada dua kardus yang tidak sejajar. Maka cahaya terhalang atau tidak merambat. Kesimpulannya, cahaya merambat lurus pada benda yang lubang yang sejajar. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang kardus yang tidak sejajar? Cahaya tidak tampak karena tertutup. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Kami menyimpulkan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Baik, saya akan membacakan untuk percobaan yang ketiga. Untuk alat dan bahannya hanya ada dua saja, cermin datar dan senter. Kemudian cara kerjanya, yang pertama adalah arahkan cahaya senter pada cermin. Yang kedua, coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Yang ketiga, amati cahayanya. Dari percobaan tersebut, maka ada pertanyaan, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada satu cermin? Jawabannya yaitu cahaya dapat dipantulkan melalui cermin dan ke sebelah arah. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada dua cermin atau lebih? Cahaya akan dipantulkan oleh cermin pertama, kemudian dipantulkan kembali oleh cermin kedua. Artinya cermin itu berpantul ya, dan dapat dipantulkan. Kemudian apa kesimpulan dari percobaan tersebut adalah sifat cahaya dapat dipantulkan atau dijelaskan. Selanjutnya untuk percobaan keempat, yaitu pertama gelas, yang kedua yaitu air, yang ketiga sedotan, dan yang keempat bensin, dan yang kelima sedot. Cara kerja, tuangkanlah air ke dalam gelas. 2. Letakkan bensin ke dalam gelas berisi air. 3. Pastikan setengah bagian bensin tersebut berada di dalam gelas berisi air dan setengahnya lagi berada di luar gelas. 4. Amati benda-benda tersebut. 5. Cobalah masukkan benda lainnya lalu amati. Dari hasil diskusi kami, bagaimana
atau evaluasi mandiri. Nanti dikumpulkan per kelompok melalui ketua kelompoknya masing-masing ya nak? Paham? Dikerjakan di sini nak. Siapa yang cepat boleh pulang. Boleh. Kalau semua sudah mengumpulkan, kita sudah boleh pulang. Terima kasih kelompok tulis. Oke, sudah semuanya anak ibu? Sudah. Nah, untuk refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu apa saja yang sudah dipelajari hari ini anak ibu? Sifat-sifat cahaya. Apa kegiatan pembelajaran yang paling anak ibu sukai hari ini? Apalagi ice breaking, menyanyi, presentasi. Oke, good. Lanjut, materi apa yang paling disukai? Materi cahaya dapat diuraikan, bisa menciptakan pelangi. Oke. Nah, pesan moral dari kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu menghargai pendapat orang lain dan tidak berputus asa dalam belajar. Terima kasih anak ibu untuk hari ini. Nah, sekarang pensilnya, bukunya boleh dimasukkan ke dalam kelas, ke dalam tas. Ketua kelas bisa pimpin kalau mau pulang nak. Oh sakit, oke. Wakil kelasnya nggak boleh. Oh ya. Ayo teman-teman, kita mau pulang. Mari kita berdoa sebelum kita pulang. Semoga perjalanan kita selamat sampai tujuan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih wakil kelas kita. Oke, sudah siap untuk anak ibu pulang? Bersih ya. Oke, terima kasih.